Ayo azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kamu langsung hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terus satunya, yang kedua. Hayya 'alas shalah. Sallallahu itu salawat Jibril. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu agar kita menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jika sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Dari ayat ini jelas para jamaah, syarat untuk mendatangkan barokah itu adalah amanu wattaqau. Masyarakat yang beriman dan bertakwa, masyarakat manapun asal beriman dan bertakwa, pasti yang turun barokah. Masyarakat manapun kalau nggak mau beriman dan bertakwa, yang terjadi adalah musibah. Nah, Pucung Beduk ini jadinya seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Purwanegara ke depan seperti apa? Ya tergantung masyarakatnya. Amanu wattaqau apa enggak? Kalau amanu wattaqau jadinya mesti barokah. Tapi kalau enggak mau amanu wattaqau jadinya mesti musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang apa sebab-sebab terjadinya musibah? Sebab-sebab terjadinya kehancuran. Kita berangkat dari ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak, ingin menghancurkan suatu daerah, suatu negeri, maka kami perintahkan para pembesarnya, para tokohnya, penggedenya, elitnya, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang mempunyai kebijakan, diperintah untuk tunduk patuh kepada aturan Allah, untuk taat, beriman dan bertakwa. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, mereka berbuat zalim. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Artinya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, yang menyebabkan musibah dan kehancuran itu para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Mereka malah berbuat kerusakan, melakukan pelanggaran, penyimpangan, berbuat zalim kepada rakyat kecil. Jadi yang menyebabkan musibah dan kerusakan itu bukan yang keplok-keplok tadi.
Orang-orang yang doprok-doprok di bawah itu kan hidupnya hanya, maaf, pelengkap penderita. Yang punya potensi merusak itu yang duduknya di panggung. Sama yang di kursi bawah tenda. Yang nggak terima silahkan pulang. Loh, siapa yang mau bantah wong ini ayat Quran? Kerusakan yang diperbuat oleh para pembesar, kezoliman mereka kepada masyarakat kecil, itu yang mendatangkan musibah, itu yang bikin kehancuran. Artinya gini, ke depan Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada dua kemungkinan. Mungkin akan menjadi barokah, bertambah baik, tapi mungkin akan hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti, karena Bapak Ibu, nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi terus ada sampai kiamat. Nggak ada jaminan. Tidak ada ayat Quran yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan selalu ada. Nggak ada hadis Nabi yang menjamin kalau negara Indonesia ini akan lestari terus sampai kiamat. Dan dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Dulu ada negara hebat, Yunani kuno, kuat, wilayahnya luas, nasibnya akhirnya hancur. Sekarang tinggal kenangan. Romawi, negara besar, tentaranya kuat, setiap perang tidak pernah kalah, wilayahnya luas. Sekarang hancur, tinggal cerita. Kayaknya kok nggak paham ya diajak bahasan kayak gini. Masyarakat Pucung Beduk Purwanegara ki memang terkenal cantik-cantik, tapi agak oon. Maaf ya, itu bahasa akrab saya, jangan dimasukkan ke hati. Saya kalau ngomong oon itu bahasa cintanya aku ke kamu, biar kita itu deket gitu loh. Oke, kalau Yunani kuno, Romawi, kejauhan, Uni Soviet, masih ingat? Negara besar, superpower, negara adidaya, paling ditakuti dunia itu dua negara, Amerika Serikat sama Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu negara besar, tidak ada yang berani. Sekarang nasibnya hancur berkeping-keping, pecah menjadi negara-negara kecil. Yang kuat tinggal satu, Rusia. Mustahil rasanya untuk mengembalikan Uni Soviet menjadi negara besar kembali, gak mungkin. Wis pecah dari negara cilik-cilik. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Mataram kuno, hebat. Sekarang tinggal cerita. Ada kerajaan Pajajaran, hebat, negara besar, rajanya sakti, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Sriwijaya itu luasnya separuh Nusantara, tentaranya kuat. Sekarang tinggal cerita. Majapahit ini malah paling besar. Wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Malaysia ikut kerajaan Majapahit dulu. Singapura, Brunei, Thailand masuk wilayah kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Tidak menutup kemungkinan Indonesia itu nanti nasibnya tinggal cerita. Halo? Itu sejarah.
Kan sejarah itu aslinya bahasa Arab, syajaroh, apa Bu? Nah, karena lesan orang kita, terutama orang Jawa, itu susah mau mengucapkan lughat Arab, syajaroh, susah, diambil mudahnya sejarah. Mau ngomong syahadatain repot sekaten, kalimah syahadah susah kalimosodo, apalagi lesannya orang Jawa, ridho diwaca lilo, fardu diwaca perlu, zuhur ya luhur, Ramadan ini dadi ramelan. Ana wong jenenge Abdullah kang dolah, Abdur Razak dul raja, Abdul Majid dipanggil dul genjit. Ada orang bersin ahing maunya baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya mergo repot ahing andulamin. Lu suruh ngucapin bulan-bulan Komariah itu susah lesane. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal. Halo? Yo gampang, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut. Nggih napa nggih? Lah iya. Dan ini dimanfaatkan oleh para pejuang agama di Indonesia ini, pendekatan-pendekatan budaya. Jadi tidak memaksakan, tapi mengetutkan. Mengetutkan itu mengintili itu loh. Dulu nenek moyang kita Pamujan, maka para wali nggak nyebut musola tapi disebut langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Understand? Ora digatekke. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, itu strategi dakwah, makanya masyarakat itu gampang nerima dan tetap guyub, rukun, bersatu, hidup berdampingan meskipun dalam keberagaman. Itu loh, makanya desamu, daerahmu sini itu kalau masyarakatnya pengen tetap guyub, rukun, bersatu, nggak tercerai-berai, nggak perpecahan, kalau bikin acara semacam ini, ngundang penceramah itu jangan. Loh, yang suka provokatif nggak usah diundang, malah membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa ngundang penceramah itu yang model ya ngene iki, gitu loh. Loh, maksudnya model ngene iki ora koyok ngono kae. Ya sing model ngene iki, aja sing koyok ngono kae. Ya Allah. Lah udah, sejarah wong kene iki ra tau ngingeti drone ngono kuwi to. Kok ndongak-ndongak. Pokoke sing ndongak nyawang drone tak dongake tengkengen ra iso balik. Nah, aku nggak diperhatiin gara-gara itu. Aku tuh jauh-jauh ke sini demi kamu. Kamu nggak merhatiin aku. Bisa dilanjut? Nah, aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya apa? Pohon. Nah, pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun Bapak Ibu dan para jamaah pasti mengalami 3 fase. Wong kene iki paham fase apa ora ya? Soalnya wong kene iki ayu tapi semua pohon pasti mengalami 3 tahap: tunas, puncak, dan tumbang. Pohon apapun ada fase tunas, ada fase puncak, ada fase tumbang. Tukul, metit, ambruk, bong, pring, tunggak, kebangkitan, kejayaan,
kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Lho zaman golek penceramah iso nerangke model ngene iki ora gampang. Angel, mulane yo angel. Jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang Bapak Ibu para jamaah yang ada di masyarakat kita itu kira-kira generasi perintis, penerus, apa pewaris? Halo? Loh, ngene iki diarani oon mo. Yang ada sekarang tinggal pewaris. Loh sampean nyari perintis sudah nggak ada. Siapa yang merintis Pucung Beduk? Siapa yang merintis Purwanegara? Sudah nggak ada. Penerus hampir punah. Kalaupun ada tersisa sudah sepuh, udah tua banget, disuruh menceritakan sejarahnya Pucung Beduk udah nggak bisa, suruh menceritakan sejarahnya Purwanegara udah nggak bisa, udah sepuh, diajak rapat itu di forum masuk angin terus, dan sering ke kamar mandi wis beser. Yang ada tinggal pewaris. Nah pewaris itu kan tinggal nerima. Maaf, pewaris itu ndak ikut pola, ndak ikut rekoso, ndak ikut pertentangan, ndak ikut apa ya jenenge? Ya pewaris wira, ya mengkari nampa warisan toh. Ora melu repot, ora melu berjuang, ora melu kangelan, tinggal nerima. Itu namanya pewaris. Ya kayak sampean-sampean ini pewaris, udah ndak ikut perang, ndak ikut berjuang, ndak ikut angkat senjata, ndak ikut kangelan, tinggal menikmati hasil. Itu namanya pewaris. Mohon maaf, namanya pewaris, dia tinggal menerima warisan. Ada orang menerima warisan, warisannya bagus tapi bermasalah, mau ngurus kok susah. Kira-kira warisannya diapakan? Nompo warisan tanah apik luas, gone strategis, ning tanahe bermasalah, gek duwe utang sisan. Kira-kira tanah warisannya diapake? Potonganmu pinter adol. Ngapunten Pak Kepala Desa, mana Pak Kepala Desa? Ya, Pak Kepala Desa Pucung Beduk, beliau ini pewaris, penerus, perintis, penerus apa pewaris? Pak Kepala Desa Pucung Beduk ini beliau perintis, penerus apa pewaris? Nah, jangan-jangan Pucung Beduk didol. Loh sekarang banyak kok orang yang suka adol-adol. Masjid aja sekarang dijual. Nggak pernah dengar ada masjid dijual. Oh yang paling marak itu kalau menjelang pilkada, menjelang pemilu itu banyak orang jual masjid. Dia mendekati calon terus ngomong, pokoknya semua jamaah masjid sini ikut aku semua, pokoknya aku pilih siapa seluruh jamaah pasti ikut aku. Begitu dikasih modal ternyata kalah. Ada nggak yang suka jual masjid? Orangnya datang manggon ngisor apa ning panggung? Sing ndi wong? Orangnya pakai celana apa sarung? Pakai sarung. Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Yang duduk nggak ada. Halo? Halo?
Tokoh-tokoh yang ada sekarang ini kira-kira perintis, penerus, apa pewaris? Jangan-jangan nanti warisannya dijual. Nah, apa kita nggak takut kalau warisan yang bernama Indonesia ini nanti akan terjual? Pewaris itu ada dua macam, ada pewaris yang baik, ada pewaris yang jelek, nakal. Pewaris yang baik adalah pewaris yang menjaga, melestarikan, mempertahankan, meningkatkan baiknya warisan. Itu pewaris yang baik. Jadi warisannya itu dijaga, dilestarikan, kemudian dirawati, didandani. Pewaris yang jelek, nakal, tidak mau menjaga dan melestarikan warisan, malah dijual. Maaf, ini tidak ada dalilnya ya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut ilmu titen. Titenono itu ilmu titen. Orang mendapat warisan kalau dia jadi pewaris yang baik, warisan itu dijaga, dilestarikan, dirawat dengan baik, pasti warisan itu akan berkembang, bertambah, jadi barokah. Amin. Nopo penggawean wadul warisan, amin. Tapi orang dapat warisan kok nggak dijaga, nggak dilestarikan, malah dirusak atau dijual. Ayo titenono. Engko rak saya curus ludes entek donyane. Karena warisan itu pusaka dan malati. Orang yang nggak mau menjaga dan melestarikan warisan biasanya kualat. Pun sampean titeni mawon. Ana wong nampa warisan kok dirawat, dilestarikan, insya Allah tambah berkembang, tambah berkah. Ana wong nampa warisan kok ora dilestarekke, ora dirawati, titenono. Lak curus ludes entek, tambah kere, akhirnya minggat. Sorry ya, yang habis jual warisan kok orangnya dingkluk gitu orangnya. Maaf, aku nggak nyindir kamu, ndak. Lah kalau kamu merasa kesindir, ya emang perbuatanmu seperti itu. Nah sekarang aku benerin jam gitu loh. Orang nyumbang cerewet. Nah sekarang gini. Ya Allah. Tadi kan yang menyebabkan musibah, kerusakan itu kan para penggede, betul? Nah kita nggak usah nuturi atau nasihati para penggede, nggak mungkin bisa. Percuma kalau sampean mau nasihati beliau percuma, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, saya juga nggak bisa. Paling saya bisanya ya ceramah tak sendiri dikit-dikit, mbah kroso mbah ora. Lah terus apa yang harus kita lakukan? Ayo memperbaiki diri kita masing-masing. Ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Udahlah, kalau kata orang Jawa, ayo metani awake dhewe-dhewe bu, ora usah metani tanggane. Pancene yo penak metani tanggane, iso digaruk-garuk kena sak korkore sak lingso-lingsone. Mari kita melakukan perbaikan dan kebaikan, diawali dengan memperbaiki diri kita sendiri. Kalau masing-masing pribadi kita mau memperbaiki diri, insya Allah nanti satu keluarga akan menjadi keluarga yang baik. Karena keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi yang baik. Kalau setiap keluarga sudah baik, insya Allah nanti satu lingkungan ya baik semua, karena lingkungan itu terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Kalau tiap-tiap lingkungan sudah baik, insya Allah satu desa akan menjadi baik, karena desa itu terdiri dari lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau setiap desa sudah baik, insya Allah satu kecamatan nanti akan jadi baik, karena kecamatan itu terdiri dari desa-desa yang baik.
Kalau masing-masing kecamatan sudah baik, satu kabupaten akan menjadi baik. Karena kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan yang baik. Kalau tiap-tiap kabupaten sudah baik, satu provinsi jadi baik semua. Karena provinsi itu terdiri dari wilayah kabupaten-kabupaten yang baik. Kalau masing-masing provinsi di Indonesia ini sudah baik, maka satu negara Indonesia ini akan menjadi baik karena terdiri dari provinsi-provinsi yang baik. Lu berjuang kuwi sak isomu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak usah memaksakan diri. Kalau kira-kira kamu gak mampu, ya gak usah memaksakan diri. Sampai gak usah mikir Indonesia ini nanti perekonomiannya seperti apa, perpolitikan nanti seperti apa. Malah jeplok utekmu. Uang cilik kok. Halo, mampumu apa yang kira-kira manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk negeri ini, lakukan. Meskipun itu oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang kecil, karena kita nggak tahu kadang-kadang dalam hal yang kecil itu manfaatnya jauh lebih besar daripada hal-hal yang katanya dianggap besar tapi ternyata malah merusak tatanan masyarakat. Ya mohon maaf ya, berjuang itu sesuai dengan kapasitasmu. Nun sewu, kita kayak contoh gampang-gampangan. Bapak-bapak kalau sampean bisa ngaji, silahkan jadi kiai. Berjuang lewat jalur kiai, silahkan. Ngajar ngaji, bimbing moral masyarakat. Tapi kalau sampean ndak bisa ngaji, tolong jangan jadi kiai. Bingung ke wong. Nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok kok jadi kiai, kayak yang bingung ke wong. Nggak harus jadi kiai Pak sampean, bisa dapat pahalanya kiai, mendukung kiai, ikut membantu perjuangan kiai, sama saja. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai, sing sorai ra tau nyangoni, lho entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngono Pak Lurah. Jadi lho, maksudnya ya ikut mendukung perjuangannya padha wae gitu loh. Mas-mas, kalau suaramu bagus, silahkan jadi vokal sholawat. Kalau suaramu bagus, gitu loh. Lah nek suaramu jelek, ya jangan jadi vokal. Tugasmu ngeplaki rebana. Suara jelek kok jadi vokal, ngerusak kuping. Halo? Yang suaranya bagus silahkan adzan. Ini suaranya nggak bagus ya jangan adzan, makruh. Orang suara jelek kok adzan itu hukumnya makruh. Karena apa? Ganggu lingkungan. Wong adzan itu manggil, ngundang orang agar semangat untuk sholat berjamaah. Mosok manggil kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggil model apa? Contoh ngono. Ora penak ya ora laris lambemu. Ngono kuwi kok ya. Lah kalau sampean punya keahlian di bidang organisasi, ya silahkan berjuang lewat organisasi. Jadi kepala, jadi wakil, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi anggota. Ya anggota yo penting, jangan kok semua pengen jadi kepala. Aku mau ikut asal jadi kepala. Semua minta jadi kepala. Aku mau lek didadekke sikil-sikilan. Lho dipikir sikil itu ora penting ngono apa piye? Ana kepala ora ana sikile apa ya iso mlaku? Ngono lho, kepala tok gek gemblimbung nang dhuwure meja. Medeni wong. Sikil yo penting. Makanya kalau mau rukun semuanya jadi penting. Tidak ada yang tidak penting. Ini yang hadir di sini semuanya orang-orang penting. Bukan hanya yang di panggung yang penting.
Bukan hanya yang duduk di kursi di bawah tenda itu yang penting, yang doprok di bawah ini semua orang-orang penting. Loh iya, misalnya nggak ada sampean, saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya. Orang wong kok saudara-saudara, mari kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, edan aku waras ora sida edan mergo ana sampean. Mulane sampean semua ki orang penting, gitu loh. Ya Allah. Loh sampai ibadah itu ya sesuai dengan kapasitasmu. Kalau pedagang, dagang yang jujur, itu pahalanya besar. Kenapa? Kalau pedagang jujur, perekonomian yang beredar di masyarakat itu manfaat dan barokah. Jadi kulaan sakmene yang ngomong semene, kulaan semono ngomong semono. Ya, biasanya kan enggak. Kulaane iki 250.000, ditawar 350.000 lho sik ora diwenehke. Ya ora oleh, ora entuk wong kulaane ora entuk semono. Terus bakule kon melu sapa? Wonten mboten bakul sing ngoten niku? Ana iki wonge teko ya aku ngerti, kudu ngireng wonge. Ya itu yang bikin perekonomian nggak barokah karena penuh dengan kebohongan. Yang ASN pegawai negeri berjuangnya lewat jalur apa? Ya aktif, disiplin, dinamis, profesional. Jangan suka makan gaji buta. Ono guru ki nakalan. Pokoknya masuk ngisi absen, terus masuk kelas muridnya kasih tugas, terus ndekne ra gelem mulang. Apa ngono ku yo nakalan jenenge. Nah, misalnya ini yang jadi TNI berjuangnya ya di pertahanan kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Yang jadi polisi ya Kamtipmas. Seperti Pak Kapolsek. Bagaimana wilayah hukum Kecamatan Purwanegara ini kondusif, aman, terkendali. Di situ Pak Kapolsek nggak harus tahajud tiap malam. Nggak harus puasa tiap hari. Nanti Pak Kapolsek puasa tiap hari, seluruh anggotanya diinstruksikan untuk puasa tiap hari. Lemes kabeh, malah kacau. Ada orang lapor, Pak sepeda motorku hilang Pak, urusono dewi aku lemes. Ini puasanya Kapolsek malah nggak diterima. Itu loh. Nah yang kaya ya berjuangnya lewat hartanya itu, gunakan. Paham pora gitu omongin ini gitu. Nah yang kiai ustadz yo ngajar ngaji, dakwah seperti ini, zikir ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Nanti lama-lama ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Membangun masjid kehabisan besi semen ya dana ya dana ya dana. Udah digentor dikir ya dana, dana nggak turun-turun ganti ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Nah kalau hutangmu banyak ya kerja keras biar dapat duit bisa bayar hutang. Hutang banyak nggak mau kerja, ke masjid terus setiap saat. Lunas nggak hutangnya? Ya lunas kalau tiap hari nyuri kotak amal. Wah, Nah ini loh sekarang ngisi kemerdekaan itu astagfirullahaladzim. Simpel mawon. Tenggene lagu Indonesia Raya itu ra ono apa ya? Lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terus stop niki le, ini kok di sanalah aku berdiri itu kamu berdiri di mana? Kan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, harusnya disinilah di Indonesia aku berdiri. Kalau Indonesia pengen berdiri di bawah kaki sendiri, katanya gitu. Kok di sanalah? Ya karena kadung di sanalah, maka seringkali kita lebih bangga dengan yang di sana, nggak bangga dengan yang di sini.
Apa-apa luar negeri, apa-apa di sana, apa-apa luar negeri, yang bagus-bagus itu yang di sana. Malah kadang-kadang maaf orang mau pakai produk dalam negeri malu, lebih bangga pakai produk luar negeri karena di sanalah itu lebih membanggakan negara luar negeri daripada negaranya sendiri. Sing apik-apik dikekno di sana kabeh. Coba pikir. Maaf, nangka yang mahal enak itu nangka Belanda. Padahal wite iki manggone ya nanggone Purwanegara, tapi disebut nangka Belanda. Jambu ya jambu Bangkok. Padahal tandurane wong Banjarnegara. Kacang sing enak ya kacang Cina. Padahal sing ngicir wong kene kok disebut kacang Cina. Nanti ada kambing yang bagus, kambing Australia. Ini kanjip kambing Jawa sing mencret-mencret. Kunci yang kuat, kunci Inggris. Rumput yang kuat, rumput Jepang. Lah sing wong Jawa kebagian apa? Gula Jawa ndelewer kuwi. Sing elek-elek malah mbok akoni sing apik-apik wae wong kono. Wis ayo saiki bangunlah untuk Indonesia Raya. Ayo kilo, yo bangunlah jiwanya, yo bangunlah badannya. Pembangunan jiwa harus menjadi skala prioritas. Karena yang hampir luntur dari bangsa ini adalah karakter, etika, moral, akhlakul karimah. Jenengan ngeraoske mboten kalau adab sopan santun itu mulai berkurang sekarang. Padahal sektor apapun asal didasari dengan jiwa yang terbangun dengan baik pasti akan menjadi baik. Tapi sektor apapun kalau tidak didasari dengan jiwa yang baik, apalagi jiwanya rusak, pasti akan menjadi rusak. Maaf, orang-orang yang berbuat jahat, ya itu karena jiwanya yang rusak. Kenapa kok ada pejabat yang korupsi? Ya karena jiwanya rusak. Kenapa ada masyarakat yang berbuat jahat? Ya karena jiwanya rusak. Betul? Mbah ora semangat kok. Betul? Loh, kalau pembangunan badannya insya Allah udah bagus. Artinya kalau kita banyak bersyukur, tadi loh akan ditambah oleh Allah jadi barokah. Kita itu kurang pinter syukur. Coba kalau dibandingkan dengan orang dulu, sekarang kan ya udah lebih bagus toh perekonomian. Wong biyen nek orang duwe iki ora duwe tenan. Nek wong saiki ngomong orang duwe iki ora perkara orang duwe, kurang. Nggih napa mboten? Orang dulu kalau nggak punya emang bener-bener nggak punya. Orang sekarang kalau bilang nggak punya bukan karena nggak punya, kurang. Ya itu tadi karena kurang syukur itu loh. Ya Allah, paham pora iki. Dulu orang susah makan emang iya. Emang iya. Sekarang bukan, udah nggak ada lah orang yang susah makan itu, nggak ada. Orang dulu itu bisa makan nasi putih, beras sama daging itu kalau nggak hari-hari bagus, selamatan, nggak keturutan, no. Mau makan dadar aja nunggu kalau ada telur kopior. Makan buah aja nunggu sisanya codot. Orang dulu. Sekarang lo sampean mau makan menu model apa aja bisa kok, betul? Dulu banyak orang sakit karena kurang makan. Maka kalau periksa ke dokter sama dokternya dibilangin makan yang banyak, makanan itu obat. Dikasih makan banyak, sembuh. Wong penyakitnya mergo kaliren. Lah sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Penyakitnya orang sekarang itu rata-rata penyakitnya orang kebanyakan makan. Enak, betul? Penyakitnya wong saiki penyakitnya wong kokean, mangan enak. Makanya kalau periksa ke dokter kan jangan makan ini, pantangannya nggak boleh makan ini, kakean panganan. Yang pengajiannya karo mangan, lekay wong lekay. Ndak kene petentengan kok kono. Kemuga keselak. Orang dulu kalau nggak punya pakaian emang nggak bisa beli. Pakaiannya jelek, tambalan. Kalau nggak lebaran nggak bisa beli baju baru orang dulu, betul?
Lah sekarang sampean mau beli baju ya sesuka sampean, yang model kayak apa, motif kayak apa, harga berapa. Apalagi ibu-ibu itu bentar-bentar online COD, online COD, online COD, online COD. Baju udah 7 lemari itu loh. Ada model baru beli, ada model baru beli, belum lagi untuk alat-alat kecantikan. Lulur, mangir, lotion, bedak rangkap 7, ada krim pagi, krim beduk, krim maghrib, krim tengah malam, krim subuh. Kalau bapak-bapak nggak seberapa, ibu-ibu tuh nggak mikir, bapak nyari duit sampai lihat itu tubuhnya kayak plastik kresek nolongok letek, dapat duit ya habis-habisin nama ibu-ibu. Makanya kadang kalau lagi jalan bareng itu kontras, mama keren papa ora kopen, mama modis papa jemburis, mama mulus papa kayak wedus, mama glowing papa kayak terenggiling. Ya mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama halus kayak neon, papanya jebrak kayak sumetan mercon itu. Ya kebanyakan mama lemu, papa kuru. Halo? Ya Allah. Lah terus yang kepengin lama gampang, rumahmu mana? Nanti aku nginep situ tak ceritani sampai subuh. Wis ngono ae, omahmu ngendi? Engko tak nginep kono. Tapi aku yo pijeti. Udah sekarang gini, sayang, dengerin sayang. Ya udah kalau nggak mau dipanggil sayang, dengerin ter-kenter, dengerin semua. Gini ya. Rumah udah bagus semua kok sekarang. Mana ada orang rumahnya jelek sekarang, itu nggak ada. Dianggap nggak layak huni dapat program bedah rumah kok sekarang. Bagus-bagus semua. Kalau orang dulu rumahnya jelek-jelek beneran. Kalau orang sekarang mana ada rumah jelek coba. Rumahmu itu udah bagus Bapak Ibu. Cuma kadang sampean ngerasa rumahnya jelek, itu hanya perasaan sampean aja. Kebetulan ada tetangga bangun rumah lebih bagus daripada rumahmu, maka rumahmu jadi kelihatan jelek. Rumahmu itu cuma salah posisi. Kalau pengen kelihatan bagus, gotong rumahmu, jejerke omah sing luwih elek, engko rak ketok apik omahmu. Wong bagus jeleknya rumah itu kayak wajahnya manusia. Maka ibu-ibu bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan jelek, tergantung sopo jejerane. Ibu kalau lungguh bersanding dengan orang jelek-jelek ya kelihatan cantik Bu. Tapi kalau sebelahnya ibu orang cantik-cantik ya kelihatan jelek. Makanya ibu kalau pengen kelihatan cantik ada rumusnya. Duduk hati-hati, nyari rombongan jelek. Ndelusup no tengah-tengah engko ra ayu dhewe sampean. Syukure sing kurang. Halo? Udah bagus kok, tapi pembangunan karakter, pembangunan jiwa, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Emang yang dirusak itu remaja dan anak-anak. Yang tua dibiarin, orang yang tua sebentar lagi juga is dead. Loh, sampai urusan agama juga gitu. Yang dihancurkan itu generasi muda dan anak-anak, dijauhkan dari nilai-nilai agama, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari ngaji, dirusak lewat budaya. Generasi muda dan anak-anak, yang tua dibiarin. Makanya sekarang isinya masjid itu cuman orang-orang yang udah bau kuburan. Apalagi subuh. Gak percaya besok subuh ke masjid, cari anak muda atau anak-anak, gak ada. Pokoknya isinya wong remek tok. Kok ya Allah, subuh besok cari di masjid Pak Lurah, gak mungkin ada. Kapolsek ya nggak ada, wong kapolsek ke masjid itu kalau Jumatan no. Ya sama kayak yang ceramah. Halo. Ya Allah, kadang-kadang kita prihatin. Ya Allah, masjid itu besar tapi jamaahnya sepi, satu soft aja itu ndak penuh. Akhirnya masjidnya lobok. Padahal apa nek lobok ya ora penak.
penak sing ngepres. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering dicurhati sama ustadz-ustadz, guru-guru itu. Katanya gini, didik anak zaman sekarang itu jauh lebih sulit daripada didik anak zaman dulu. Kalau dulu itu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang pepatahnya itu makin parah, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Ngapunten nggih, ini bagaimana Indonesia ke depan itu yang menentukan adalah anak-anak dan generasi muda, betul? Maka titip gini. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Saya ulang. Ini kalau nggak diulang-ulang mesti nggak paham. Soalnya warga gini cantik-cantik, cuma sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Artinya belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis podo kendel-kendel mana. Sehingga mental anak kita itu jadi lemah. Di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang standar karena orang tuanya nggak bisa didik sendiri, atau mungkin sebenarnya orang tua bisa mendidik anak tapi nggak mau mendidik anak dengan alasan sibuk, nggak ada waktu untuk anak, mergo ruwet ngurusi donya wae. Wonten apa mboten? Ana ki wonge lungguhe sembujung iki. Langsung sila lungguhe. Di rumah anak-anak nggak mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tuanya. Sementara nanti di tempat ngaji atau di sekolahan-sekolahan dididik oleh gurunya dengan tegas, seringkali orang tuanya nggak terima, gurunya dilabrak. Padahal suruh didik sendiri anaknya dia nggak bisa. Ini beda kalau zaman dulu, maaf, zaman dulu. Ada anak di sekolahan kok nakal, terus sama gurunya dipukul pakai penggaris. Dulu kan ada penggaris dari kayu itu toh, pulang bilang gitu, nangis pulang, bilang sama bapak lapor, bapak aku dipukul pak guru di sekolahan, nangis. Orang tua zaman dulu membela anaknya apa membela gurunya? Bela guru, dia nyari pukul yang lebih besar. Ayo gelek gepuk sing luwih gede kok, bali sekolahan pora, bali sekolah pora. Orang balik sekolahan tak gepukin ning omah. Iya bapak ya, nangis balik ke sekolahan. Orang tuanya nyusul, nemuin gurunya untuk matur suwun. Terima kasih Pak Guru, anak saya jenengan didik dengan tegas. Memang anak saya nakal. Itu orang tua zaman dulu. Ya karena dididik seperti itu, nyatanya sekarang anaknya bisa jadi kapolsek. Nah ini dulu sering dipukuli pakai penggaris sama gurunya. Betul Dan? Ngaku aja Dan, wong dulu juga pernah nyuri mangga kok. Lo anak zaman dulu rata-rata seperti itu. Maaf, guru ngaji ya gitu, ngaji salah itu kadang di tangannya ceter. Kalau dulu itu biasa. Yang sekarang jadi kepala desa itu dulu juga sering. Pas ngaji sama gurunya ceter. Oh saya juga iya kok. Saya tuh belajar Fatihah sama bapak saya, ndak bisa dikono deyel kayak gini. Ya artinya pukulan itu tidak melukai, bikin jera, tujuannya mendidik, tegas bikin jera. Kalau pukulan yang melukai diambil dari segi manapun tetap salah itu. Jangan salah menafsirkan ceramah saya loh ya. Nanti dianggap saya ngajak guru untuk mukuli muridnya. Halo, dengerin secara utuh, jangan dipotong-potong kalau ada orang ceramah. Nah sekarang misal ada anak itu nakal di sekolahan, gurunya lagi ngajar di depan, bu guru
Bu guru nulis di papan tulis itu loh. Lah anak itu maju terus roke gurune dileboni. Wis nakale pol-polan. Nah, dipukul pakai penggaris ceter, nangis pulang. Bapak, aku dipukul guru di sekolah. Bapak zaman sekarang membela gurunya apa membela anaknya? Sembuh. Ruwet aku ngomong akeh-akeh ya takut salah terus dipelintir-pelintir omongan saya. Duh, kalau kekerasan memang tidak dibenarkan dari hukum manapun, tidak dibenarkan, tapi tegas itu harus. Tuh loh, ibu-ibu yang kalau nggak ada kekerasan ya nggak jadi anak, Bu. Lemes terus, nggak keras-keras. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maaf ya, bukan kekerasan apalagi kekejaman itu enggak boleh, tapi tegas dan disiplin itu harus. Nah, kalau enggak tegas, enggak disiplin, ini yang menyebabkan hilangnya etika, hilangnya adab. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya gini, anakan uang itu ndak sama dengan anakan kewan. Ki kok gereng-gereng soalnya ini. Duh, cukup ndak ini waktunya ya. Kalau anak binatang itu yang penting dikasih makan kenyang, banyak, dijamin gemuk, besar, dewasanya jadi baik. Itu anak binatang. Anak sapi namanya pedet. Asal pedet ini kasih makan banyak, kenyang, bisa gemuk, bisa besar, dan dewasanya si pedet dijamin jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kerbau namanya gudel, yang penting kasih makan banyak, kenyang, bisa besar kok ini gudel, gemuk, dan dewasanya si gudel dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia namanya bayi, kalau hanya sekedar dikasih makan banyak, kenyang, mungkin bisa gemuk, bisa besar, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Anak ayam namanya apa? Pete. Ini kalau dikasih makan, kenyang, gede jadi perawan pitik. Terus diperkosa jago limo. Kasus napa mboten? Mboten, dalam dunia perpitian ndak ada masalah. Meskipun diperkosa jago limo. Ya nggak kena dilapor ke polisi. Aman-aman saja. Waktu bertelur yo ikhlas, waktu anggrem yo khusyuk. Telur 12 netes semua, nyantai, ibunya nggak stres. Biasa anaknya dididik sampai anaknya besar. Anaknya besar, anaknya yang betina jadi babon hebat, anaknya yang jantan jadi jago, gagah tanpa merepotkan neneknya. Makanya ndak ada nenek ayam momong cucu, itu ndak ada. Tapi kalau nenek pucung beduk momong putu, wonten napa mboten? Berarti wong jurung wong di jurung beduk karo ayam lebih hebat mana? Ayo sekarang coba, maaf, anake wong jurung beduk, pucung beduk, ya Allah ya Karim, disomu kok angel jenenge. Anake wong pucung beduk, bayi wedok di rumah gede dadi perawan, terus diperkosa bocah limo. Kasus napa mboten? Makanya beda, anak manusia dengan anak binatang itu beda. Sehingga para jamaah rahimakumullah, anak-anak kita harus kita bekali dengan ilmu, karena yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ilmu. Kualitas manusia juga sangat ditentukan oleh ilmunya.
Semakin tinggi ilmu, semakin berkualitas manusianya. Semakin rendah ilmunya, semakin rendah pula nilai manusianya. Kualitas sebuah bangsa juga begitu, ditentukan oleh ilmunya. Maju mundurnya negara juga ditentukan oleh ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Maka saya sering katakan logikanya begini, nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu nggak punya ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu nggak punya ilmunya. Kenapa hidupmu sakit, menderita? Karena kamu nggak punya ilmunya. Asal kamu punya ilmunya, hidup ini nikmat, hidup ini indah, hidup ini bahagia. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah. Kok susah? Kok sulit? Karena nggak ada ilmunya. Understand? Ya Allah, ranyaut belas sih. Bapak Ibu para jamaah, yang membedakan manusia dari binatang itu sekali lagi ilmu. Halo? Terutama ini titip ke ibu-ibu, karena pendidik anak yang sesungguhnya itu ibu. Bapak itu yang tanggung jawab cari nafkah, tanggung jawab keamanan. Pendidik utama itu ibu, sampai Nabi menyatakan madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Harusnya ibu-ibu itu bisa menjadi figur 3 ibu secara terpadu. Nah, rata-rata ibu-ibu sekarang hanya mampu jadi 1 ibu saja. 3 ibu yang dimaksud harus bisa jadi ibu kandung, bisa jadi ibu susu, sekaligus bisa jadi ibu guru bagi anak-anaknya. Nah, rata-rata ibu-ibu sekarang hanya bisa jadi ibu kandung saja, kon meteng pinter-pinter. Udah banyak yang nggak mampu jadi ibu susu, udah banyak yang nggak bisa jadi ibu guru. Harusnya jadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas. Pasti anak berprestasi hebat dan berkualitas. Oh, gawe kata-kata ini angel, ora gampang. Makanya yo harus bisa. Rasulullah juga punya 3 ibu terpisah dan semuanya manusia. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah binti Sa'labah. Lah anak-anaknya Pucung Beduk, anaknya warga Pucung Beduk Purwanegara sekarang, ibunya juga 3, juga terpisah, tapi yang 2 bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Ya betul wong anakmu yang ngono kuwi. Maka titip bapak-bapak, ibu-ibu, bekali anak-anak kita setidaknya dengan 3 ilmu. Berapa, Bu? 1, ilmu syar'i atau ilmu dini, ini ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji. Terus ngajinya yang runtut, jangan sampai anak ndak ngaji. Anak sekarang itu baru lulus SDMI kadang-kadang udah nggak mau ngaji. Ada apa enggak? Ya itu yang bikin anak susah jadi baik. Terus ilmu profesi didapat melalui sekolah setinggi-tingginya, mulai paling bawah pos PAUD, PAUD, playgroup, TK, RA, SD, MI, MTS, MA, sak terusé sampai perguruan tinggi. Terus bapaknya SMA, ibunya aliyah, anak harus sarjana, ngoten nggih? Bapaknya TNI AD, Tani Angkatan Doran, anak jadi Angkatan Darat. Bapaknya guru TPQ, profesi
tiga ilmu. Terus, nah ilmu kreasi didapat melalui proses kehidupan. Gini, ilmu agami mengantarkan manusia jadi takwa, ilmu profesi mendidik manusia jadi cerdas, ilmu kreasi menjadikan manusia terampil. Jadi anakmu nanti takwa, cerdas, terampil. Ilmu agami menghidupkan hati, ilmu profesi menghidupkan otak, ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mensensitifkan hati sehingga jadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga jadi ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga jadi ahli ikhtiar. Anakmu sensitif, kreatif, produktif, ngerti, pinter, turyo prigel, atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip. Moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas bisa dihadapi. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem nyopir, nek duwe musuh wani melintir. Wangel lho nggih kata-kata ngene iki ora gampang. Kalau sudah ahli zikir, punya ilmu agami, anakmu bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Kalau sudah ahli fikir, anakmu bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Kalau sudah ahli ikhtiar, anakmu bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Kerja pakai otot, kerja keras. Kerja pakai otak, kerja cerdas. Kerja pakai hati, kerja ikhlas. Kalau hanya kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Kata-kata ini ki angel. Ayo coba sekarang, orang itu kalau mengandalkan kerja pakai otot namanya kerja keras, hasilnya ya cuma pas. Tidak jauh dengan maaf binatang, kuda, sapi itu kerjanya pakai otot, kerja keras. Sapi dikerakal di sawah, kuda narik bendi, ya hasilnya ya pas, sehari dapatnya ya segitu-gitu aja. Manusia kok kerjanya hanya pakai otot, kerja keras, ya maaf, hasilnya ya cuma pas segitu. Ya tanpa bermaksud merendahkan, lihat aja orang yang hanya mengandalkan kerja pakai otot, hanya mengandalkan kerja keras, paling-paling hasilnya sehari ya segitu-gitu aja. Maaf sekali lagi, tidak bermaksud merendahkan. Coba kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya pasti lebih luas. Contoh, dokter. Itu kan kerja profesi. Kerjaannya apa? Nyubles. Ya, bandingkan dengan yang kerja pakai otot, tukang ngebor sumur. Apa Pak? Udah, nggih habis ini, nggih habis ini. Orang-orang itu nggak dengerin aku, merhatiin jenengan. Dari tadi, nggih, insya Allah habis ini. Halo? Coba, orang kalau kerjanya mau kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Kados dokter niku rak tukang cubles. Bandingke karo tukang cubles yang kerja otot, kerja keras, tukang ngebor sumur kae. Tukang ngebor sumur iki suntike gede, abot, nggone panas sing dicubles atos. Awake kotor, nyublese berkali-kali ratusan, kadang belum keluar airnya. Sehari penuh dapatnya duit paling 100.000. Kalau dokter, cublesnya kecil, ringan, tempatnya sejuk, ber-AC, tubuhnya bersih, wangi, yang dicubles empuk. Sekali cubles cus, nggak pakai ditawar. Berapa Pak dokter? 700.000 Bu. Nggak bisa kurang Pak. Nggak ada dokter ditawar. Loh, yang kerja pakai otot, maaf, ngangkat batu kali, batu gunung gede-gede itu, cak salon-salon,
sehari penuh ratusan batu dia angkat, dapatnya duit 100.000, 200.000. Tapi kalau kerjanya pakai otak, kerja cerdas, ngangkat batu kecil satu aja bisa dapat 200 juta. Kan yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Duh, sampean tahu ngerti ada kiai kok kerja keras, petentengan, nyuluh kodok, golek bekicot. Nggak ada. Tapi karena kerjanya pakai hati, kerja ikhlas, Allah kasih hasil tak terbatas. Lihat, rumahnya bagus-bagus. Nggak ada kiai petentengan kerja keras, nggak ada. Mana ada? Enggak. Tapi lihat, Allah kasih hasil tak terbatas. Rumah bagus, kendaraan yo, pakaian yo, istrinya yo. Sopo ngomong banyak mau? Ya manusia kok. Lihat toh, hidupnya dimuliakan, gitu loh. Maka bekali anak-anak penjenengan dengan 3 hal ini, dan jangan eman untuk mengeluarkan biaya pendidikannya anak, gitu loh ibu-ibu terutama. Anak ngaji di TPQ 1 bulan sehari 10.000, nunggak sampai 6 bulan. Ada ini, ada orangnya sekarang lagi kipas-kipas, gelang digedeke, kalung digedeke, gelangnya gede sehari-hari anak nunggak 6 bulan. Wonten apa mboten? Wonten. Itu orangnya yang teriak-teriak itu loh. Ya Allah. Nah, termasuk anak nakal harus ditolak. Di antara jenis penolaknya ya sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Anak nakal juga termasuk bala yang harus ditolak. Karenanya niatkan tolak bala. Ini ada permintaan dari panitia untuk Departemen Pengemisan, penggalangan infak kegiatan sosial. Ikhlas buge. Niatkan tolak bala. Insya Allah bala pribadi, bala keluarga, termasuk anak-anak, tertolak semua, jauh semuanya. Oke? Balak dunia akhirat, sedekah itu bisa menolak balak dunia akhirat. Monggo panitia untuk menjalankan tugasnya, kemudian grup sholawat mohon dengan hormat mengiringi lantunan-lantunan sholawat selama panitia penggalangan dana menjalankan tugasnya. Bapak Ibu siapkan infak terbaik, kesempatan tidak datang 2 kali, jangan sia-siakan. Saya yakin panjenengan semuanya bawa duit kok, insya Allah. Yang mau ikut berinfak, Allah akan kasih ganti yang jauh lebih banyak, lebih berkah. Yang bawa duit tapi kok ndak ngisi, ndak tahu nanti dapat sesuatu. Halo? Siap nggih? Monggo, ayo monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala أرجى السماء يا أبو زمان يا أبو زمان صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي أرجى السماء صلوا على
kanca-kanca panitia matur suwun, para jamaah infake panjenengan mugi-mugi dados jariah. Ditampi Allah diparingi balesan sing langkung berkah. Terus nek pengen berkah niku wau kuncine amanu wat takau. Iman takwane ditingkatke. Di antara cara meningkatkan iman ngamalke ayat niko. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, ngamal keimanan supaya kuat niku satu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Bahasa Inggrisnya the ndredeg. Jenengan nate mboten nyebut asmane Allah sampai hatinya bergetar? Nate mboten? Nate pas utangmu akeh kae. Ke utang akeh waya bayar, waya ditagih ranti duit. Ya Allah, buk 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 buk. Ya Allah, buk buk buk. Muga-muga ora ditagih ya Allah. Buk buk buk. Artinya zikir yang sungguh-sungguh, zikir yang khusyuk sampai menggetarkan hati. Getaran hati karena zikir ini getarannya lembut, getarannya halus, dan getaran ini akan menjalar ke sekujur tubuh kayak orang kesemutan gitu. Itu orang kalau udah ahli zikir bisa merasakan itu. Hati sebagai generator, ketika diajak berzikir dia akan ada getaran lembut, halus, dan kemudian menjalar ke sekujur tubuh. Nikmat gitu rasanya. Makanya pesan saya, kalau ada zikir berjamaah, ada istighosah, ikut aja. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa, pokoknya ikut, insya Allah berkah. Gitu nggak? Karena zikir itu melembutkan hati, mensensitifkan hati. Kapan-kapan tak jelaskan kalau diundang lagi. Yang istomen nang ojo cerewet. Kemudian untuk tips untuk menguatkan keimanan berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Memperbanyak baca Al-Quran yang bisa menambah kuat keimanan. Le maca Quran sing kathah syukur-syukur angen-angen sak maknane. Aja ming maca Quran angen-angen sak mangane. Tapi angen-angen sak maknane. Perbanyak baca Al-Quran. Ya paling boten one day one juz, satu hari satu juz. Nek kabotan ya one day setengah juz. Keberatan one day seperempat juz. Keberatan one day one lempir. Mosok saya keberatan. Ya usahakan tiap hari kita baca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri, pasrah secara totalitas kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Kalau bisa jangan hanya 5 waktu, 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Insya Allah bisa nggih 7 waktu nggih? Insya Allah. Ya ikhtiar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakkan. Alhamdulillah ini malam tadi udah langsung praktek. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mengerjakan itu, ulaika humul mu'minuna haqqa, merekalah orang-orang mukmin sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka derajat yang tinggi, mereka akan diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Alhamdulillah. Demikian, dah hampir jam. Loh, habis ini kan disambung sholawatan. Oke, saya tak bagi-bagi sarung cap. Ayo, siapa yang pengen dapat sarung? Kamu sayang, kamu naik sini ya. Tuh, sebelum ini mungkin ada yang di luar pagar. Ibu-ibu, ya boleh itu, ibu yang pakai kerudung hitam, sampean. Ya sampean yang angkat tangan itu. Ayo berdiri ibu. Loh, ini kok tahu-tahu ada 2 makhluk di sini. Nah, sini udah 2 dulu, nggak usah ada yang naik lagi. Sini duduk dulu nak. Duduk dulu. Biar ibu dulu. Ayo ibu, ini mic-nya ibu.
Ibunya kasih mic dulu, ibunya. Mana ibunya? Ibu? Nggak jadi ibunya. Oh nggak jadi ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lagi kok anake wong sak kampung diunggahke kabeh iki engko. Dah sekarang tak tanyai dulu mereka. Udah nggak usah dinaikkan semua. Banser menaikkan tanggung jawab, sampean yang kasih hadiah nanti. Bentar. Sebentar. Adik mau tampil apa? Ajan. Adik mau tampil apa? Ajan juga. Adik mau tampil apa? Hah? Suratan takdir. Adik mau tampil apa? Suratan juga. Adik mau tampil apa? Baca suratan juga. Loh tampilannya sama toh. Padahal maunya aku maaf ya kalau baca suratan itu maksudnya baca surat-surat pendek itu. Ya dek. Ya. Mau baca surat-surat pendek. Adik mau baca surat apa? Ad-Duha. Udah banyak. Adik mau baca apa? Az-Zalzalah. Adik. Kalau kamu mau tampil apa? Hah? Azan semua. Dah, aku sekarang nyari anak yang bisa qori dengan lagu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada enggak? Kalau enggak ada yang bisa pidato. Kalau azan, sholawatan udah banyak. Di TikTok itu udah banyak. Ada enggak? Loh kan enggak ada. Nah sekarang dari ini semua yang ada di sini, siapa yang hafal teks proklamasi, karena ini peringatan kemerdekaan, berdiri langsung baca, nanti tak kasih hadiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang hafal teks proklamasi, ayo berdiri. Nggak ada. Ya sudah, orang nggak ada kok. Sampean berdiri. Kalau nggak hafal teks proklamasi, adik-adik yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dah sekarang yang cowok-cowok kesini semua, yang 3, dah kesini semua. Ini karena pesertanya banyak, ya anggap aja ini seleksi dan perlombaan. Nah, 1, 2, 3. Kamu mau azan versi apa? Lagu apa? Nggak tahu lagunya apa. Oh, nggak tahu lagunya apa. Adik? Terserah. Hah? Terserah. Terserah. Nah, ini nanti akan azan pakai lagu terserah. Yang kamu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Ya udah, sekarang dimulai. Nanti yang paling bagus yang mana? Yuk, mulai. Loh, apa ada azan luar biasa? Ayo langsung. Ayo azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo langsung, hayya ala sholah. Hayya 'alas shalah. Terus satunya, yang kedua. Hayya 'alas shalah. Ayo kamu, hayya ala sholah. Hayya 'alas shalah.
ganti adik, ayo. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dah. Sekarang iqomah. Ayo, qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayo adik. Iqomah, ayo. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayo sekarang adik, ayo. Qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kenapa sarungmu kenapa? Rusak. Nah, kenapa? Kenapa sarungnya? Sobek. Sobek. Oh, kamu alasan biar dikasih sarung Udah baru. lama. Nah, kalau ngerti sobek kok dipakai? Lama udah ada ini doang. Alasan biar dikasih sarung yang baru ya. Biar dikasih yang baru ya. Enggak. Janji. Alasan. Ya sekarang ngimami. Jadi imam sholat jamaah. Gak bisa. Hah? Gak bisa. Ayo, bisa nggak jadi imam sholat jamaah? Gak bisa. Ini Enggak. nggak bisa kabeh. Allahu akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kamu baca Fatihah lagunya lebih bagus. Allahu akbar. Ya. Alhamdulillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kamu sekarang baca Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamu sekolahnya kelas berapa? 6. Nanti mondok enggak? Ya. Cita-citanya apa? Enggak duwe cita-cita. Kamu sekarang kelas berapa? 4.
Nanti mondok enggak? Mondok. Cita-cita? Cita-cita jadi tentara. Kamu kelas berapa? 5. Nanti mondok enggak? Mondok. Cita-cita? Jadi polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Biar bisa menangkap orang yang jahat. Nah itu orangnya jahat di sana, itu tangkapi semua itu. Sekarang sholawat, ayo ganti sholawat. Sholawatan terserah, Jibril kamu, sholawat Jibril, ayo. Sallallahu, itu sholawat Jibril, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa enggak sholawat Israel? Hah? Ya gitu. Ya Habibi. Ayo lanjut, ayo. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul khafiqaini Ya Mu'ay. ya Mu'ayya ya Mumasa Ya Imam. Imama Kiflata ini, ayo. Dah. Sekarang 17 Agustus, nyanyi lagu 17 Agustus, ayo. 17 Agustus tahun 45. Yo, Itulah hari kemerdekaan kita. yo. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Terus. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung bara. Kok kayat? Selama hayat. Selama hayat masih dikandung bara. Ayo badan. Selama hayat masih dikandung badan kok bara. Gimana? Selama hayat, ayo. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Yang kedua sedia. Pertama setia, kedua sedia. Ayo. Kita tetap setia, tetap setia. Membela negara, Mempertahankan. mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia. Sedia. Setia membela negara kita. Ya udah, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Yes. Sarungnya satu bagi tiga. Ya kan sarungnya cuma satu. Hah? Udah bolong. Udah suwe. Apa? Oh, yang naik ini sarungnya suwek semua. Emang sebelum naik itu sengaja disuwei sarungnya. Pinter kamu. Kapan suweknya? Tadi. Oh, tadi. Emang sengaja kamu suwek ya biar dikasih yang baru ya? Enggak, tadi satu. Hah? Satu. Jatuh di mana? Di situ di pengibar bendera. Masya Allah. Punya kamu kapan suweknya? Udah lama. Kok masih dipakai kalau udah suwek? Belum ada uang buat beli. Alasan, emang kamu nggak dikasih bapaknya? Bapaknya kerja. Kerja di mana? Kerja di Bandung. Oh, udah lama nggak pulang bapaknya? Udah. Kerja apa, Pak? Nak? Kerja bangunan. Oh, bapaknya di Bandung. Kalau kamu, bapaknya di mana? Di rumah. Kerja apa? Kemarin di Taiwan, tapi sekarang masih nganggur. Oh, kemarin di Taiwan, sekarang mancing jarene. Enggak, ngurus alas. Ngurus alas? Ya. Wah, terusuk alas iki pegawaiane bapake. Ya udah, deh, kasih sarung nih, kasih sarung. Lagi malah torok iki aku. Kamu kan sarungnya nggak sobek, kamu nggak usah sarung ya. Ya ganti uang nggak apa-apa. Niki, bapakmu kerjanya apa? Iki suwe iki nek ditekoki cita-citane ya suwe iki. Apa ayahnya kerja apa, Nak? Duh. Apa? Beliin singkong.
Beliin singkong. Oh, tukang jeragan singkong. Ya udah, mau bapaknya jeragan nih. Dua ini kayak sarung. Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga, sarungnya apa anja? Saiki sing lucu, sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Terus sarungnya dipakai, Sarungnya dipakai, mangganya. mangganya dimakan. Kamu. Sarung mangga, mangganya nyolong, sarungnya dari apa anja? Ya nggak boleh kok mangganya nyolong. Mangganya siapa yang kamu colong? Yang punya. Nggak boleh nyolong-nyolong itu. Kok mangganya nyolong? Nggak boleh. Udah. Nggak usah ngelirek. 100. 100. Kamu 100. Tambah 50 sarungnya iki. Lah katanya nggak usah sarung diganti duit. Ya udah wes. Ya udah, turun. Ya pinter sekolahnya. Ngajine pinter, salam. Ya udah jam 10 nak, Abah minta maaf ya sayang ya. Nanti lain kali. Kan tiga-tiganya mau baca surat, tadi suratnya udah diwakili adik-adik. Ya, tak kasih duit aja, gak usah jajan sekolah. Oke.